Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hasikin, salah satu mahasiswi Politeknik Negeri Sambas, program studi Akuntansi Keuangan Perusahaan semester 5. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang PSAK 103 Akuntansi Salam. Apa itu akuntansi salam? Salam dalam akuntansi syariah adalah akad jual beli barang pesanan atau muslam fi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam ilaihi, dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli pada saat akad disepakati sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Atau lebih jelasnya, pembelian barang dibayar di muka, tetapi barang yang dibeli menyusul di kemudian hari. Selanjutnya, karakteristik akuntansi salam. Dalam PSAK 103 tentang akuntansi salam dijelaskan karakteristik salam sebagai berikut. 1. Bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli dan atau penjual dalam salah satu transaksi salam. Jika bank syariah bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan dengan cara salam, maka hal ini disebut salam paralel. Yang selanjutnya, yang kedua, salam paralel dapat dilakukan dengan dua syarat, yaitu yang pertama, akad antara bank syariah atau sebagai pembeli dan produsen atau sebagai penjual terpisah dari akad antara bank syariah sebagai penjual dan pembeli akhir. Syarat yang kedua adalah kedua akad tidak saling bergantung atau bisa disebut ta'alluq. Karakteristik akuntansi salam yang ketiga yaitu spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Dalam hal bertindak sebagai pembeli, bank syariah dapat meminta jaminan kepada penjual untuk menghindari risiko yang merugikan. Yang keempat, barang pesanan harus diketahui karakteristiknya secara umum yang meliputi jenis, spesifikasi teknis, kualitas, dan kuantitasnya. Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya. Yang kelima, alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa kas, barang, atau manfaat. Pelunasan harus dilakukan pada saat akad disepakati dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang penjual atau penyerahan piutang pembeli dari pihak lain. Yang keenam yaitu transaksi salam dilakukan karena berniat memberikan modal kerja terlebih dahulu untuk meyakinkan penjual atau produsen memproduksi barangnya. Barang yang dipesan memiliki spesifikasi khusus atau pembeli ingin mendapatkan kepastian dari penjual. Transaksi salam diselesaikan pada saat penjual menyerahkan barang kepada pembeli. Adapun syarat-syarat salam menurut Saprida yaitu uang hendaknya dibayar di tempat akad atau pembayaran dilakukan terlebih dahulu. Yang kedua, barangnya menjadi hutang bagi si penjual. Selanjutnya, ukuran barang jelas, baik takaran, timbangan, ataupun bilangannya, menurut kebiasaan cara menjual barang semacam itu. Kemudian barangnya dapat diberikan sesuai waktu yang dijanjikan. Artinya, jika waktunya tiba, barang tersebut harus sudah ada. Implikasinya jika memesan buah-buahan yang waktunya ditentukan, bukan pada musimnya, itu tidak sah. Diketahui dan disebutkan sifat-sifat dan macam barangnya. Sifat-sifat ini harus jelas sehingga tidak ada keraguan yang akan mengakibatkan perselisihan antara penjual dan si pembeli. Dan disebutkan tempat menerimanya. Etika jual beli salam. A. Masing-masing pihak bersikap jujur, ikhlas, dan amanah dalam perjanjian-perjanjian yang telah dibuat. B. Penjual memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. C. Pembeli tidak menolak barang-barang yang telah dijanjikan dengan membuat berbagai alasan palsu. D. Apabila barang yang dibawa sedikit tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah dibuat, masing-masing pihak mencari keputusan yang sebaik-baiknya. Adapun rukun akad salam yaitu pelaku, objek akad, dan ijab kabul.
Hal-hal yang bisa membatalkan salam. A. Barang yang dipesan tidak ada pada waktu yang ditentukan. B. Barang yang dikirim cacat atau tidak sesuai dengan yang disepakati dalam akad. Yang C. Barang yang dikirim kualitasnya lebih rendah dan pembeli membatalkan. Selanjutnya, waktu berakhirnya akad salam adalah A. Barang tidak ada pada waktu yang ditentukan. B. Barang tidak sesuai kesepakatan. C. Kualitas barang lebih rendah dan jika pembeli memilih membatalkan akad. Yang terakhir, D. Barang diterima. Risiko akad salam saat penerimaan barang, yaitu perbedaan harga atau nilai wajar barang dengan nilai akad atau harga dalam akad. Selanjutnya, penjualan tidak mengirim barang sesuai dengan tanggal perjanjian. Dasar hukum salam dalam Al-Quran yaitu, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Kemudian Al-Hadis yaitu, siapa saja yang melakukan jual beli salam atau salaf, maka lakukanlah dalam ukuran atau takaran tertentu, timbangan tertentu dan waktu tertentu. Dan pendapat para ulama atau rukun-rukun dan syarat-syarat akuntansi salam. Rukun yang harus dipenuhi dalam akad jual beli akuntansi salam menurut mayoritas ulama adalah orang yang berakal, balik, dan berakad. Barang yang dipesan harus jelas ciri-cirinya, waktunya dan harganya, ijab dan kabul. Sekian penjelasan dari saya tentang PSAK 103 yaitu akuntansi salam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.